Jadi terlalu gegabah KH tadi kalau memang menganggap bahwa wayang itu dianggap salah ya. Wayang itu dianggap salah. Karena tidak ada yang salah dengan budayanya. Budaya itu mau dibawa ke Islam ya, silakan, bisa jadi Islam, bisa jadi kemusyrikan, bisa jadi kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini atau 1-2 pekan ini sedang diperbincangkan wayang itu haram. Apakah betul demikian? Sesungguhnya pendapat ini lahir dari Dr. Khalid Basalamah yang sesungguhnya dia sudah klarifikasi dan dia menganggap bahwa tidak ada kata-kata haram gitu. Tetapi sudah menggelinding di masyarakat sayangnya, dan banyak yang sudah tersinggung dengan ucapan Khalid Basalamah ini atau KH ya, kita anggap sebagai, kita singkat KH dengan inisial KH. Nah, KH ini ketika menanggapi dalam salah satu ceramahnya yang ditanyakan dalam bentuk tertulis menanggapi soal wayang. Nah, dia katakan bukan Islam, budaya itu harus ikut terhadap ajaran Islam, bukan mengislamisasikan budaya, kira-kira begitu tanggapannya. Nah, sedangkan di Indonesia ini, kultur Indonesia sangat erat kaitannya dengan kultur atau budaya yang sudah melekat, Hindu, Buddha, termasuk di dalamnya juga banyak sekali media-media berdakwah itu salah satunya menggunakan wayang. Nah, ketika ada tanggapan demikian, sontaklah cukup kaget, cukup ramai diperbincangkan. Dan pada akhirnya saya menganggap tradisi baik dari KH ini, beliau meminta maaf dan meminta juga kepada jamaahnya untuk tidak terprovokasi ya. Nah, saya anggap itu selesai karena sudah permintaan maaf ya, dan sudah banyak juga ditanggapi oleh para ustadz, para kiai, para ulama menanggapi soal apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah. Nah, belakangan muncul lagi perdebatan baru ketika Gus Miftah mengadakan satu pagelaran di pesantrennya yang bernama Pesantren Ora Aji. Nah, di situ Khalid Basalamah diperankan atau menjadi wayangnya ya, dan dipukulin, dihinakan lah kira-kira. Nah, sehingga ada reaksi dari jamaahnya yang menganggap kurang pantas, kurang layak. Lalu dalangnya sudah klarifikasi di TV swasta, Gus Miftah pun sudah klarifikasi, itu tergantung kepada si dalangnya. Dalang juga demikian, lakon apapun itu bergantung kepada apa yang dia inginkan begitu. Saya ingin menanggapi dari sisi Islam dan budaya ya. Islam dan budaya ini sangat erat kaitannya. Bahkan sebelum adanya agama, budaya itu sudah ada, atau Islam atau agama dengan budaya ini menjadi berkelindan ya. Adanya Islam itu juga merespon atas budaya-budaya masyarakat yang ada ketika itu. Kalau kita membaca referensi atau banyak maroji, Quran itu sendiri turun itu karena merespon adanya konteks saat itu. Ini menandakan bahwa Quran turun karena adanya konteks. Teks itu akan terkait dengan konteks. Konteks itu bisa juga dibilang dengan budaya ya. Apatah lagi Indonesia, Nusantara ini kaya dengan budaya. Salah satunya adalah budaya wayang yang dijadikan sebagai media dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Dan banyak lagi budaya-budaya yang lain, budaya tahlilan, budaya
kematian, kenduri, dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul dan seterusnya. Ini adalah semuanya budaya. Dan Al-Quran sendiri itu sangat kental dengan budaya. Ya. Islam itu sangat kental dengan budaya. Bahkan ada satu pendapat, ya, kalau kita merunut dari sumber hukum, ya, sumber hukum itu kan yang tertinggi adalah Quran, lalu kemudian hadis, tetapi turunannya itu sampai kepada urf. Urf itu adalah adat istiadat. Al-urf bisa dijadikan dalil hukum. Saya contohkan misalnya di daerah tertentu, sebut saja misalnya di Padang, di salah satu daerah, di sana orang yang paling banyak mendapatkan warisan adalah perempuan. Padahal di dalam hukum agamanya atau dalam Qur'annya, walidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapat 2 bagian dibanding sedangkan perempuan 1. Nah, sedangkan di daerah-daerah tertentu, ya sebut saja misalkan tadi di Padang, di salah satu daerah di Padang sana, perempuan ternyata lebih banyak mendapatkan bagian warisnya. Kenapa? Karena alasannya perempuanlah yang ngurus orang tuanya, yang tinggal di rumah, sedangkan yang laki-laki pergi untuk sekolah, untuk kuliah, untuk mencari kerja dan seterusnya. Dan tidak ada masalah menjadi al-adah, menjadi budaya, dan kemudian budaya itu diakui secara agama, ya. Nah, kembali lagi kepada konteks wayang tadi, jadi terlalu gegabah KH tadi kalau memang menganggap bahwa wayang itu dianggap salah, ya. Wayang itu dianggap salah. Karena tidak ada yang salah dengan budayanya. Budaya itu mau dibawa ke Islam, ya silakan, bisa jadi Islam. Bisa jadi kemusyrikan, bisa jadi kemusyrikan. Karena itu adalah satu alat saja. Jadi jangan dihukumi sebagai seolah-olah itu ada akalnya atau punya agama. Tidak, sama sekali. Ya, jadi budaya itu mau dibawa ke ranah agama bisa, ya. Atau sebaliknya, budaya itu mau dibawa kemanapun itu tergantung kepada orang yang menjalankan dari budaya itu. Nah, ketika sudah dibawa-bawa ke ranah agama, inilah kemudian menjadi kontroversi. Nah, ke depan saya kira dakwah kita harus ramah, bukan marah-marah, ya. Dakwah kita harus merangkul, bukan memukul. Asal tidak ada dalilnya, semuanya dibid'ahkan. Asal tidak ada dasarnya, semuanya kemudian menjadi dikafirkan. Saya kira dakwah-dakwah yang model ini mestinya sudah mulai kita tinggalkan. Marilah kita mulai dakwahnya, dakwah yang ramah, dakwah yang rahmah, bukan dakwah yang marah-marah. Demikian yang bisa saya tanggapi soal wayang ini. Dan silakan yang memerankan soal wayang, diperankanlah dengan peranan yang bermanfaat buat masyarakat, sehingga tidak dibenturkan dengan agama. Kalau sudah dibenturkan dengan agama, ini akan menjadi pecah. Bisa jadi agama ini ditinggalkan oleh masyarakat. Bisa jadi Indonesia yang sudah baik ini dari sisi toleransinya menjadi bermasalah kembali. Nah, saya kira ini perlu diperhatikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.